Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, keesokan harinya di Istana Bursa, berita penaklukan Koprohisar terdengar ke seluruh negeri. Para tekfur yang sedang berkumpul di sana berkata, "Kita akan bertarung, kita tidak bisa kalah dari Turki lagi, kita harus melakukan sesuatu." Tidak lama beberapa tekfur lain datang, lalu berkata, "Bagaimana bisa Koprohisar kalah? Apakah tentara Bizantium yang hebat membawa pedang mereka hanya untuk pamer? Jika orang dipimpin oleh orang lain yang tidak tahu bertarung, bukan seorang komandan, akhir yang tak terelakkan tidak akan berubah." Mendengar ini, tekfur lain berkata, "Tapi pertama-tama, komandan harus tahu tempatnya." Lalu tekfur lainnya berkata, "Apakah itu datang dari tekfur yang tidak bisa melindungi rakyatnya? Kalian tidak perlu takut lagi. Sekarang kalian memiliki komandan yang telah menghadapi lusinan pertempuran. Para tekfur tidak perlu takut pada kami. Yang harus takut adalah orang Turki." Mendengar ini, tekfur lainnya berkata, "Kau ada di sana saat pasukan kami membakar suku mereka, Komandan Metius. Kami juga menghentikan bantuan yang dikirim tekfur Valen dari Konya. Bagaimana bisa Osman melakukan ini?" Dan Metius menjawab, "Kalian meremehkan Osman dan harga untuk membayar Koprohisar." Lalu tekfur lain berkata, "Osman memiliki tekfur dari Koprohisar." Seketika Valen memasuki ruangan seraya berkata, "Tidak, tekfur. Osman tidak memiliki Petrus, tekfur dari Koprohisar. Aku yang memilikinya." Kemudian Leo menunjukkan kepala Petrus kepada mereka. Lalu Valen mengatakan lagi, "Lihat apa yang dilakukan orang-orang Turki itu kepada kita. Siapapun yang tidur sebelum kita membalas dendam untuk ini akan kehilangan matanya." Sahabat kita beralih ke Osman dan pasukannya yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Osman berkata, "Mereka yang bermimpi membalas dendam dari kita akan memohon pengampunan ketika mereka bangun." Lalu Orhan mengatakan, "Atau ketika mereka bangun dengan pedang kita di leher mereka." Dan Aladin mengatakan, "Tidur orang bodoh itu nyenyak, kakak. Tidak ada yang menyangka kita akan menaklukkan Koprohisar." Kemudian Osman berkata, "Penaklukan Koprohisar akan selalu menjadi simbol kemenangan kita." Lalu Aktemur bertanya, "Osman Bey, apa targetmu selanjutnya? Sepertinya tentaramu mengubah ini menjadi perlombaan." Mendengar ini Osman mengatakan, "Begitukah? Anak-anakku, jadi kalian penasaran dengan rencanaku? Baiklah, katakan padaku, kemana kita akan pergi selanjutnya?" Dan Orhan menjawab, "Kami berdua memiliki ide yang berbeda, ayah. Beritahu kami tujuan kami, sehingga kami dapat menentukan pemenangnya." Tidak lama seutas panah menghadang mereka. Melihat itu jelas membuat para Alpen langsung sigap. Kemudian Osman menghampiri panah itu seraya berkata, "Jika panah ini milik musuh kita, maka itu akan menyerang kita, bukan ke tanah." Kemudian beberapa pria datang menghadap. Lalu Osman mengatakan lagi, "Anak-anakku, sampai aku kembali, pikirkan kemana aku akan pergi selanjutnya. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi pemenangnya." Kemudian mereka mulai menutup mata Osman dengan sehelai kain, lalu membawanya pergi dari sana. Menyaksikan itu Orhan bertanya, "Boran Alp, kemana mereka membawa ayahku?" Dan Boran menjawab, "Aku tahu banyak rahasia Beim, Orhan Bey, tapi ini bukan salah satunya." Lalu Aladin mengatakan, "Ayah bilang bahwa mereka adalah sekutu, tapi siapa mereka?" Sahabat kita kembali ke bursa. Salah satu tekfur berkata, "Osman melewati batas. Koprohisar ditaklukkan oleh Osman. Itu menakutkan bagi kami, tekfur Valen." Kemudian Valen bertanya kepada komandan lain, "Apakah kau sudah mengirim suratmu?" Dan komandan itu menjawab, "Sudah, tekfur Valen. Sepupuku di Telsea membentuk pasukan barbar. Mereka akan datang." Lalu Valen bertanya kepada yang lain, "Bagaimana denganmu, Komandan Set?" Dan komandan itu menjawab, "Temanku Dividin menjawab suratku. Tentara didirikan, tekfur Valen. Mereka datang untuk meminum darah." Mendengar ini Valen berkata, "Bagus. Bahkan jika kita membakar suku Osman, bahkan jika kita menghentikan bantuan yang datang kepadanya,
kita tahu bahwa dia tidak akan berhenti. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan memenggal kepalanya. Kita akan melakukan itu. Kita akan mendirikan markas di Kartal Gozu untuk menyambut tentara. Tugas ini milik kalian. Lalu salah satu pria berkata, apa target Osman selanjutnya? Jika kita mengetahuinya, itu akan mudah untuk memenggal kepalanya. Jika dia bergerak menuju Kastil Castle, itu akan menjadi akhir bagi dirinya. Dan pria lain mengatakan, tentaraku sedang menunggu di Levke. Seketika Valen menghentikannya dengan berkata, Komandan Besar Bizantium, apa target Osman selanjutnya? Kemudian salah satu komandan mengatakan, ketika aku melihat penaklukan Osman sebelumnya, peta menunjukkan bahwa dia ingin memutuskan kontak antara Marmara dan Bursa. Mendengar ini Valen berkata, kau adalah prajurit sejati. Kopruhisar adalah tempat dia semakin dekat dengan tujuannya. Dia ingin melakukan ini dan menyingkirkan Anatolia dari Bizantium. Lalu komandan lain mengatakan, itu sebabnya tujuan berikutnya adalah Koyun Hisar. Jika dia mengambil kendali, Nikea dan Bursa akan kehilangan kontak. Kemudian Valen berkata, Komandan Besar Bizantium dan para Tekfur, kalian akan mengambil tindakan pencegahan di istana kalian. Kumpulkan dewan dan semua prajurit kalian. Komandan Milos, Komandan Set, ketika tentara tiba, tidak ada satupun orang Turki yang bernafas di negeri ini. Tidak cukup dengan hanya membuat kesepakatan. Kita akan bersumpah demi Yesus Kristus. Sampai kita beristirahat di bawah sanjak Yesus Kristus, kita akan membakar orang-orang kafir dengan matahari Tuhan. Sampai surga milik kita, kita akan membuat mereka melewati neraka. Ini adalah sumpah kita. Ini sumpah kita. Sahabat kita beralih ke Osman yang ternyata dia dibawa untuk menemui para tetua. Kemudian salah satu tetua berkata, selamat atas penaklukan Kopruhisar, Osman Bey. Dan Osman menjawab, Evalah, berkat kalian, kami tahu lokasi semua terowongan. Terima kasih. Lalu tetua itu bertanya, di mana targetmu selanjutnya, Osman Bey? Dan Osman menjawab, target kami akan selalu menjadi apel merah, tetapi tujuan jangka pendek kami adalah agar Bizantium meninggalkan perbatasan untuk selamanya. Mendengar ini tetua itu mengatakan, itu akan menjadi pertempuran yang sulit. Dan Osman menjawab, kami tidak pernah repot dengan cara mudah. Biarkan Bizantium mengirim pasukan. Kami akan membunuh mereka semua dengan tangan bajak kami. Lalu tetua lain mengatakan, mereka tidak akan berhenti, Osman Bey. Ini adalah perang antara benar dan salah. Mereka tidak akan pernah berhenti, bahkan jika kau melakukannya. Dan Osman menjawab, tapi kalian tidak pernah bisa berdamai dengan batal demi hukum. Berhenti di sisi lain hanya akan mengirim kami kembali. Sekarang katakan padaku, beritahu kami apa yang kalian ketahui, siapa yang datang. Dan tetua itu mengatakan, Tekfur Valen telah memanggil semua orang yang mampu memegang pedang di bawah pemerintahannya, terutama 2 komandan tanpa ampun. Tangannya berlumuran ribuan darah pria pemberani. Lalu Osman mengatakan, kami akan memotong tangan yang berlumuran darah itu, tapi jika kalian menyuruhku untuk memenggal kepala mereka yang memimpin tentara, itu juga tidak apa-apa, Evalah. Kemudian mereka memberikan secari kertas kepada Osman. Membaca surat itu, Osman berkata, komandan diperiksa, bagaimana dengan yang lain? Dan tetua itu menjawab, pria dari tim Tekfur sendiri, mereka yang ada di dewan selalu disembunyikan sebagai tindakan pencegahan. Namun Osman mengatakan, tapi kalian adalah orang yang menyimpan rahasia di dalam rahasia. Tidak ada orang yang lebih baik daripada bersembunyi daripada kalian. Katakan padaku, bagaimana mereka bisa bersembunyi dari kalian? Dan tetua itu menjawab, tidak ada lagi niat buruk yang tersembunyi atau jelas, Osman Bey. Tidak ada politik. Sekarang hanya akan ada perang. Tanpa tentara, tanpa aliansi besar dibuat. Mendengar ini Osman bertanya, jadi kau bilang ini musim berburu, hah? Dan tetua itu menjawab, untuk Gokboru ini saatnya berburu. Lalu Osman berkata, kami akan menenggelamkan mereka yang datang untuk membunuh dengan darah mereka sendiri. Valen dan mereka yang mendukungnya, aku akan memburu mereka satu persatu.
dan Koyun Hisar akan menjadi tempat berburuku. Jangan khawatir, aku akan mengakhiri mereka semua. Kemudian dengan mengucapkan salam, Osman pun pergi dari sana. Sementara itu, di Yenisehir mengetahui bahwa dirinya hamil membuat Alcicek sangat terkejut. Dia berkata, "Benarkah? Sungguh? Apakah sekarang aku akan menjadi seorang ibu?" Dan Karabe menjawab, "Ya." Lalu Alcicek bertanya lagi, "Dan Aktemur menjadi seorang ayah, begitukah?" Dan Ulgen mengatakan, "Masya Allah Alcicek, ketika Aktemur mendengar tentang ini, oh ya Allah." Tidak lama Malhun datang seraya berkata, "Aku harap ini kabar baik, insya Allah. Alcicek, apakah kau baik-baik saja?" Dan Karabe mengatakan, "Ini berita bagus Malhun Hatun, Alcicek sedang hamil. Bayi-bayi itu datang satu demi satu. Terima kasih ya Allah." Dengan tersenyum, Malhun mengatakan, "Alcicek, aku sangat senang mendengarnya. Semoga Allah mengizinkan untuk memegang mereka di tanganmu. Amin, insya Allah." Kemudian Alcicek berkata, "Sekarang aku harus pergi ke suku. Mereka sedang menunggu bahan untuk tenda yang terbakar. Dan aku perlu memberi kabar baik kepada Aktemur dan juga ibuku." Lalu Malhun mengatakan, "Tentu, tapi kamu tidak bisa pergi sendiri. Aku akan mengirim beberapa alpen bersamamu." Namun Alcicek menolaknya dengan berkata, "Tidak perlu Bibi Malhun, alpenku sedang menunggu di halaman." Namun Malhun mengatakan, "Tidak apa-apa, lebih baik aman daripada menyesal." Kemudian Malhun meminta Gok Luce untuk mengirim beberapa alpen untuk mendampingi Alcicek. Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Dengan mata tertutup, para pria itu membawa kembali Osman ke tempat semula. Kemudian Osman berkata, "Anak-anakku, Alpen, saatnya bagi kita untuk memulai penaklukan. Target kita adalah Koyun Hisar. Kopru Hisar memberi kita kendali atas jalan Izmir. Insya Allah, penaklukan Koyun Hisar akan memberi kita kendali atas jalan Bursa." Dan mereka semua mengatakan, "Insya Allah, insya Allah." Namun Boran mengatakan, "Beim, tapi kami bisa mengirim mata-mata ke sana jika kau memberitahu kami." Lalu Osman bertanya, "Di mana mata-mata kita, Aktemur?" Dan Aktemur menjawab, "Dia akan berada di sini sebentar lagi, Beim." Melihat Kutul Ab datang, Osman berkata, "Aku memberitahu Aktemur dan kita memiliki mata-mata di Koyun Hisar sepanjang waktu." Menyaksikan ini Bayendir bertanya, "Apakah kau sudah berencana untuk mendapatkan Koyun Hisar bahkan sebelum mendapatkan Kopru Hisar, Beim?" Dan Osman menjawab, "Jika kau tahu tentang hal yang aku rencanakan dan impikan, kau tidak akan pernah bisa tidur di malam hari." Kemudian Osman meminta Kutul Ab untuk bicara, dan dia berkata, "Beim, mereka bersorak setelah kerusakan yang kita derita. Mereka berencana untuk bersenang-senang, tetapi penaklukan Kopru Hisar menghancurkan mereka. Mereka memindahkan semua tentara di kastil dan desa terdekat Koyun Hisar. Para Tekfur pasti sudah sampai di Bursa. Mereka menunggu kita, Beim. Ini petanya." Kemudian Osman mengatakan, "Biarkan mereka menunggu, biarkan mereka menunggu, biarkan mereka takut. Mereka bahkan tidak akan bisa tidur di malam hari. Mereka akan dihancurkan. Dan saat mereka tidak menduganya, Koyun Hisar akan menjadi milik Turki. Tapi ada hal lain yang perlu kita lakukan sebelumnya. Beberapa dari mereka ingin bersatu dan membunuh kita. Kita akan berbaris kepada mereka terlebih dahulu." Tidak lama Besungur datang seraya berkata, "Beim, aku punya berita dari mata-mata kita. Esrigun Hatun akan pergi ke Yenisehir." Mendengar ini Osman pun memutuskan untuk kembali ke Yenisehir. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.